Halo, kembali lagi di Kapten Bagas. Nah, saatnya kita membuka berkelana di lini masa tertentu untuk ngeliat majalah Wizard Indonesia yang pertama kali terbit di Indonesia itu tahun 2004 Oktober. Udah lama sekali ya. Oke, ini edisi pertama. Punya aku udah hampir hancur. Punya Daris masih oke. Ini edisi pertama yaitu dibuka dari kombinasi atau kolaborasi antara Jim Lee dan Alex Ross. Jim Lee penciler dan inker. Alex Rossnya, oh enggak, penciler aja. Alex Ross terus kemudian painting kayak kayak biasanya. Ini gempar sekali pada saat itu. Ini masuk halaman isinya. Terus ya gini tampilannya dulu masih ada surat pembaca. Sekarang majalah kan udah bukan bacaan lagi. Nah, Wizard Indonesia seperti yang ku bilang di konten-konten di ruang ngobrol sama Daris tuh yang membuka kebanyakan dari teman-teman di Indonesia tentang superhero Amrik ya. Legion Expansion. Nah, ini Ed McGuinness sama Grant Morrison. Grant Morrison tuh penulis kawakan juga. Nulis kalau nggak salah Superman All Star dan masih banyak lagi. Ed McGuinness tuh ini gambarnya ya. Ed McGuinness tuh di Superman Batman Public Enemies kalau nggak salah. Superman Batman arc pertama. Ini ceritanya. Terus ada bocoran-bocoran tentang judul-judul lain. Nah, ini tuh rubriknya news, notes, and etc. Jadi ini persis kayak wizard aslinya, wizard di Amriknya gitu isinya. Ya cuman diterjemahin ke bahasa Indonesia. Ini ada macem-macem ya membahas yang pada saat itu pada era itu tahun 2004-an lagi keluar Oktober. Spawn versi bahasa Indonesia ini Spawnnya karena yang punya Wizard ini Mas Yogi Rifano kalau nggak salah pemilik Wizard Indonesia tuh suka banget sama Spawn, makanya lewat nanti PMK Komik Putria Media Kreasi itu dia nerbitin Spawn dalam bahasa Indonesia gitu. Ini dia, aku nggak terlalu senang Spawn sih, desainnya senang tapi komiknya nggak. Oke, nah ini super fanboy bintang-bintang Hollywood apa ngobrolin ditanya-tanya wartawan tentang superhero favorit mereka lah segala macam gitu. Ada Kirsten Dunst, Tom Cruise, James Marsden, X-Men ya. Nah pas ini ditanya si Hugh Jackman belum belum ada X-Men 3 kan. X-Men 3 The Last Stand tuh 2006. Elijah Wood dari Lord of the Ring, Willem Dafoe Green Goblin. Ini film-film yang udah keluar. Tom Welling pas 2004 tuh season 4-nya Smallville. Jerry Seinfeld komedian, main film The B-Movie kalau nggak salah. Animasi 3D, sutradaranya Steven Spielberg. Kalau nggak salah, Ben Affleck Daredevil. Ini 2004 belum bahkan bahkan Batman Begins saja belum keluar kayaknya. eh Ya ini red carpet Spider-Man 2. Udah 2000 berapa ya? 2002 kalau nggak salah apa nggak 2003 ya? Lupa sih. 2000 berapa nih? Harusnya sih nggak 2004 ya. Harusnya nggak 2004. Atau 2004 malah. Aku lupa rilisnya. Terus ini Identity Crisis pada saat itu 2004 emang gila-gilaan penjualannya DC karena 7 edisi Justice League yang benar-benar manusiawi, pencucian otak oleh Dr. Light. Ini actionnya minim tapi ceritanya bagus banget. Nah, ini rubrik yang menarik teman-teman. Retrospektif and perspektif ini adalah tentang komik Indonesia. Ini yang nulis Mas Beng Rahadian. Ini tentang ya ini observasi, referensi visual dan tekstual dalam berkomik. Aku nggak tahu ini duluan mana konten ini atau konten nanti kita bahas ini tentang spesifik itu aku sama Faisal nanti akan bahas ini di komik klinik. Aku nggak tahu duluan mana ya dilihat aja nah nanti. Tapi konten untuk majalah Wizard ini tayang mingguan. Jadi kita akan flashback ngeliatin isi majalah Wizard Indonesia dari volume 1 sampai volume 50 nanti seperti apa gitu. Aku punya sampai 49, tapi ternyata volume 50-nya dari
beli gitu. Terus ya udah nanti kita ambil dari sana. Jadi ini tentang komik Indonesia. Terus udah tentang komik luar lagi, ini Supergirl-nya Michael Turner yang garap, dia yang nulis Jablob, judulnya Supergirl, salah satu bestsellernya DC. Nah ini yang tadi kolaborasinya Jim Lee sama Alex Ross. Ini gambar originalnya, ini sketsanya Jim Lee. Terus kemudian diwarnai grayscale dulu sama Alex Ross untuk nyari pencahayaan. Karena Alex Ross tuh kalau ngewarnain dia pakai foto, harus pakai foto untuk sumber pencahayaannya kayak gimana tuh gitu caranya. Ini iklan kayaknya kursusan zaman dulu lah di Jakarta, di Jogja juga ada sih. Terus ini tentang ya apa namanya rubrik khusus lah tentang Marvel versus DC itu, polling dari pembaca seperti apa gitu. Ini ya kalau kita bacain satu-satu kontennya panjang banget nanti. Essential Marvel ini adalah komik-komik atau isu-isu yang menurut Wizard itu, majalah Wizard itu penting lah gitu. Ini pas Spider-Man ngelawan si siapa, Juggernaut. Ini pas Jean Grey mati. Iya kan ya? Iya benar. Dark Phoenix Saga, terus ini Wolverine, Fantastic Four ngelawan Galactus, Thor, Captain America, Hulk, Daredevil, Iron Man yang lagi kecanduan Devil in the Bottle kalau nggak salah judulnya. Aku lupa. Tapi ya pas dia kecanduan minuman keras. Ini evolusi dari Wolverine ya, kostum-kostum awalnya. Ini cover-cover yang dipilih sama Wizard yang berpengaruh, cover-covernya Wolverine. Salah satunya ada yang dimunculin di filmnya Deadpool and Wolverine. Mana ya? Ini nih. Yang ngelawan Hulk, ada bayangan Hulknya di baliknya. Di cakarnya. Ada. Terus ini juga ada nih munculin di filmnya Deadpool and Wolverine. Terus masih covernya dia, karena Wolverine itu emang terkenal banget sih. Terus Amazing Spider-Man yang nulis ini baru nih, pada saat ini Michael Straczynski ini nulis baru, kalau nggak salah nanti masuknya ke One More Day yang akan ngeriset semua dunia tentang Spider-Man gitu. Nah ini 25 greatest comic movie posters menurut Wizard ya. Ini ada Superman tahun berapa nih? 48. Ya masih hitam putih kalau nggak salah. Heavy Metal, Buck Rogers, The Mask, Lone Ranger, Blade 98, ya benar 98, Batman Robin 97, terus Spider-Man, X-Men 2, Hellboy, He-Man, Masters of the Universe tahun 87, Daredevil, X-Men 2, Spider-Man, Superman, Rocketeer, Batman 89, nomor satunya Robocop. Emang keren sih posternya. Ini poster superhero bikinan Alex Ross. Alex Ross diminta bikin kalau Justice League ada filmnya kayak gimana posternya. Ini dibikin sama si Alex Ross. Ini tentang komik-komik yang kalau tampil di televisi beserta fan casting kalau sekarang ya. Ini Eric Bana masih di casting oleh fans sebagai Hal Jordan gitu-gitu. Terus ini Runaways. Ini Ultimates, pada saat itu gempar banget Ultimates karena Avengers tuh digambarkan sebagai tim yang baru lagi dan lebih realistis daripada Avengers yang selama ini. Jadi ini bagus. Dan ini menjadi salah satu tonggak dari Avengers-nya MCU. Padahal tahun 2004-an mereka udah rilis. Ada 2 TPB, 2 volume 1 dan volume 2, karena Ultimates yang volume 3 itu beda tim kreatif. Kalau yang pertama itu Mark Millar sama Brian Hitch kalau nggak salah, yang kedua itu Jeff Loeb sama si aku lupa. Ini tentang dulu pernah ada serial Justice League kayak gini formasinya, The Flash. Ini siapa sih? Angin itu kalau nggak salah. Ini Atom, Green Lantern tapi warnanya biru, nggak tahu kenapa. Ini Ice atau Frost? Aku lupa.
Pernah tayang di TV, aku lupa Indosiar atau RCTI gitu. Tapi aku nggak nonton. Ini pertemuan Spawn dengan Batman yang nantinya juga akan ada komiknya dirilis sama PMK, Putria Media Kreasi. Tetap yang gambar si siapa, Todd McFarlane. Nah ini udah masuk ke manga and anime karena nantinya Wizard Indonesia itu akan ngeluarin anime Insider kalau nggak salah. Itu kayak Animonster gitulah, isinya tentang anime, tokusatsu dan ya manga gitu. Ya ini tentang itu sih. Ya di tahun itu masih ada si animenya Rave. Ini mainan action figure nih, udah masuk ke lininya action figure. Ini Child of Dream Batman-nya Kiya Asamiya, ada juga di Kuratoru, punyaku Kuratoru, nanti kapan-kapan akan direview, kita bahas. Ini masih mainan. Ini kuis feel ngisi ini balon percakapan deh, punyaku Wizardnya udah hampir ya udah rusak lah gitu. Nah ini buku-buku terbaru kalau di Wizardnya sana, apa isu-isu terbaru, bahas apa Batman nomor 631 dan lain-lainnya itu. Ini Superman 208 ini adalah judulnya For Tomorrow nanti untuk TPB-nya volume 1 dan volume 2. Bagus juga, Jim Lee sama Brian Azzarello kalau nggak salah itu. Ini masih, nah ini komik Indonesia nih. Ya Wizard itu lumayan fokus ke komik Indonesia, cuman seperti halnya ruang ngobrol ya, karena amunisinya nggak terlalu banyak, maka secara rubrik juga nggak terlalu banyak sih. Ini Indonesia bukan ya? Kayaknya iya, kayaknya iya. Iya benar. Terus ini juga Indonesia, ini masih Indonesia nih. Komik-komik Indonesia, komik indie di tahun itu, ya sekitaran tahun itulah. Ada ini nih, siapa nih namanya, Gibuk dan Oncom kalau nggak salah. Ini tuh bajai, kayak bajai bajuri gitu, Gibuk dan Oncom. Oncom tuh kucingnya ini kalau nggak salah. Ini ada manusia kecoa. Papillon komik ini sekarang Getter Studio kalau di YouTube-nya ada Mas Alfa Robi kalau nggak salah tuh. Pernah collab juga sama Ruang Ngobrol, silahkan dicek di Ruang Ngobrol. Sekarang namanya Getter Studio. Dulu Papillon komik sangat terkenal. Ini 10 writer komik Amrik terbaik. Pada saat itu Joss Whedon masih nomor 1. Artis komik terbaik pada saat itu Michael Turner nomor 1, Jim Lee nomor 2. Michael Turner tuh 2000 berapa ya? Sayang sekali meninggal di 2000 mungkin 8, 7 atau 6 gitu, aku lupa. Tapi salah satu yang paling produktif. Nanti ada edisinya sendiri untuk Michael Turner. Ini sama cover-cover yang dipilih Wizard yang baru-baru. Ini yang lama, ini Spider-Man lama sih. Terus ini best selling bulan Mei, padahal Wizardnya bulan Oktober. Ini best selling bulan Mei untuk di Amerika sana. Cover-cover terbaru dan yang dipilih Wizard. Ini Superman yang judulnya For Tomorrow yang tadi gue bilang. Varian covernya yang belum di color. Udah makin rusak halamannya. Ini informasinya Wizard, kalau mau jualan Wizard, menjadi agen gimana. Zaman dulu masih musim agen. Nah ini kan Wizard nomor 2 nih, covernya Wolverine. Nanti juga kita akan kesana untuk bahas isinya Wizard nomor 2 apa, Wizard nomor 3 apa, dan 4 dan 5 dan seterusnya sampai Wizard terakhir. Oke gitu ya teman-teman, sampai ketemu di mengintip isi majalah Wizard Indonesia lagi di konten selanjutnya. Bye, thank you.